Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 2 orang bocah tewas tenggelam setelah mencoba berenang di Waduk Saguling, Bandung Barat. Kedapatan menjual gadis di bawah umur, 9 orang mucikari ditangkap polisi di sejumlah rumah kos di Kota Bogor. Pedagang kesulitan mendapatkan pasokan beras dari petani. Harga beras di Subang kembali terkerek naik. Dua bocah berusia 7 tahun tewas di waduk atau Danau Saguling di Cililin, Bandung Barat. Diduga tak bisa berenang, kedua korban tenggelam di danau yang memiliki kedalaman lebih dari 2 meter itu. Sebelumnya, kedua bocah tersebut pamit kepada orang tuanya untuk jajan. Pasien jalan kosongkeun. Ya. Video amatir memperlihatkan proses evakuasi tubuh korban Zahra, bocah perempuan berusia 7 tahun yang tenggelam di waduk atau Danau Saguling, tepatnya di Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, Bandung Barat. Tak lama kemudian rekan korban bernama Dava, bocah laki-laki berusia 7 tahun juga berhasil ditemukan warga dalam kondisi sudah meninggal dunia. Sebelumnya keduanya sempat dinyatakan hilang karena tenggelam di lokasi tersebut pada tengah hari sekitar pukul 12. Namun keduanya ditemukan secara bersamaan 1 jam kemudian setelah proses pencarian melibatkan tim gabungan dari unsur polisi, TNI, BPBD, relawan dan warga sekitar menggunakan alat seadanya. Usai dievakuasi, isak tangis keluarga tak terbendung saat korban hendak disemayamkan untuk dimakamkan. Keluarga tidak menyangka kehilangan bocah yang masih duduk di bangku kelas 1 SD itu. Kedua korban yang bertetangga ini pamit mau jajan kepada orang tuanya masing-masing. Orang tua bahkan sudah melarang korban agar tidak bermain di Waduk Saguling. Pesan orang tua itu ternyata tidak diindahkan. Keduanya malah bermain air di Waduk Saguling tak jauh dari rumah duka bersama 4 rekan korban lainnya. Mereka asyik bermain air hingga hampir ke tengah danau. Namun karena kedalaman air danau lebih dari 1 meter, korban diduga tenggelam. Rekan korban lainnya tak berani menolong dan warga serta petugas yang tiba di lokasi berusaha melakukan pencarian. Dia main ke air, yang 4-nya itu di atas, yang 4 di atas, yang 2 di bawah. Jadi yang 4 itu tadinya mau nolongin, tapi ya namanya anak kecil, jadi nggak bisa nolongin lah intinya gitu. Di bawah di pas rakit itu. Rakit. Jadi jatuh. Jatuh enggak, itu main-main aja gitu, main. Biasanya juga enggak suka main ke air, dia mau paling di sini. Enggak, cuman dia pulang dulu sebelum dia main ke air, pulang dulu minta uang katanya mau jajan. Ya makanya ibunya ngasih, udah jangan main ke sana, ya biasa aja tempat main di bawah. Tahu-taunya dia balik lagi ke sana. Ya, balik lagi ke sana. Semuanya 6 orang, yang meninggal 2 orang. Usai disemayamkan, kedua jasad korban langsung dimakamkan oleh keluarga di TPU terdekat. Pihak keluarga menolak untuk diautopsi dan menganggap peristiwa ini sebagai musibah. Petugas yang melakukan identifikasi juga memastikan tak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Peristiwa ini harus menjadi perhatian bagi orang tua untuk selalu mengawasi anaknya, terutama yang masih di bawah umur. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Proses evakuasi truk tronton yang terjun ke jurang di Jalan Raya Bandung, Cirebon, Cigendel, Sumedang berlangsung selama 5 jam. 2 mobil derek dan 1 krain dikerahkan untuk mengeluarkan truk dari dasar jurang. Proses evakuasi truk tronton yang masuk ke dalam jurang di Jalan Raya Bandung, Cirebon, kawasan Cigendel, Sumedang dilakukan pada hari Senin lalu. 2 unit mobil derek dan 1 krain dikerahkan untuk mengevakuasi truk tronton dari dasar jurang sedalam 20 meter itu. Posisi truk yang berada di dasar jurang dan tersangkut pepohonan menjadi kendala dalam proses evakuasi. Truk yang ringsek tersebut akhirnya berhasil dikeluarkan dari dasar jurang setelah 5 jam kemudian. Proses evakuasi arus lalu lintas dari kedua arah diberlakukan buka tutup sehingga menyebabkan kemacetan sepanjang 1 kilometer. Dilakukan
berhasil dievakuasi alhamdulillah. Walaupun memang agak lama, kami mohon maaf kepada para pengguna kendaraan yang melintas jalur karena tersendat, dilakukan buka tutup. Dan alhamdulillah saat ini sudah bisa dilalui dua arah. Berapa lama tadi, Komandan? Tadi sudah dilaksanakan mulai dari jam 10 dan alhamdulillah sekarang sudah selesai. Jadi dihitung 5 jam sudah berhasil dievakuasi. Itu sampai 5 jam itu kendalanya apa aja, Komandan? Kendalanya memang yang pertama itu medan di bawah memang ke sungai. Kemudian pada saat penarikan itu tersangkut oleh pohon yang pohon bambu. Di situ ada. Sebelumnya diberitakan akibat sopir lupa menarik rem tangan saat truk sedang diparkir, truk tronton tanpa muatan tersebut berjalan mundur hingga menyeberang jalan dan akhirnya terjun ke dalam jurang pada Sabtu siang pekan lalu. Beruntung pada saat kejadian kondisi jalan dalam keadaan sepi sehingga tidak memakan korban jiwa. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Sebuah gedung pertunjukan kesenian di kampus Institut Seni Budaya Indonesia ISBI Kota Bandung hangus terbakar Selasa dini hari. Beruntung dalam peristiwa ini tidak menelan korban jiwa. Izin melaporkan sedang terjadi kebakaran. Kebakaran besar melahap gedung pertunjukan kesenian di kampus Institut Seni Budaya Indonesia ISBI Kota Bandung pada Selasa dini hari. Kobaran api yang besar disertai tiupan angin yang cukup kencang membuat api dengan cepat melalap gedung kesenian di lantai 2 itu. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung yang terjun ke lokasi kejadian berjibaku memadamkan si jago merah dengan menurunkan 10 unit mobil pemadam kebakaran. Dari atas dan untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Kemudian untuk jumlah unit yang terjun penanganan ini sebanyak 10 unit dari pusat dan dari timur. Yang terbakar adalah gedung ISBI, bukan Dewi Asri. Jadi diulangi tadi Pak, untuk unit 10 unit, betul dari Mako, dari timur dan dari barat. Penyebab pasti kebakaran di gedung kesenian kampus ISBI ini masih diselidiki oleh petugas. Dalam peristiwa ini tak ada korban jiwa. Meski terjadi kebakaran, aktivitas perkuliahan tetap berjalan seperti biasa. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Kedapatan menjual gadis di bawah umur, 9 orang mucikari ditangkap aparat Satreskrim Polresta Bogor Kota di sejumlah rumah kos di Kota Bogor. Selain menjajakannya melalui media sosial, para pelaku juga mengiming-imingi korban untuk bekerja di restoran dengan gaji jutaan rupiah. 9 orang mucikari digiring petugas Satreskrim Polresta Bogor Kota. Mereka kedapatan menjajakan gadis di bawah umur di platform media sosial. 2 tersangka diantaranya bahkan masih di bawah umur dan diciduk di sejumlah rumah kos. Di setiap aksinya, para pelaku kerap mengiming-iming korban untuk bekerja di restoran dengan gaji 4 hingga 5 juta rupiah setiap bulannya. Sejauh ini total ada 6 ABG yang dieksploitasi pelaku untuk melayani lelaki hidung belang. Polisi masih mengembangkan kasus ini dengan memeriksa para pemilik rumah kos karena diduga mengetahui terjadinya penjualan para korban. Dari berbagai kasus dan tersangka yang kita amankan, ini korbannya semuanya di bawah umur. Jadi wanita yang dieksploitasi secara ekonomi ataupun seksual oleh para pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang ini korbannya anak di bawah umur, ya, ada sejumlah 6 korban atau 6 anak ya, yang diperdagangkan, yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual. Nah, ini ada berbagai modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku. Ya. Ada yang sudah melakukan komunikasi via medsos, ya, sebelumnya dengan Facebook, kemudian dari si korban ditawari pekerjaan.
Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai, telepon genggam, hingga alat kontrasepsi. Aparat menjerat pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Minat masyarakat Kabupaten Subang untuk menjadi pekerja migran ke luar negeri yang tinggi kerap dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan manusia. Agar tak menjadi pekerja migran ilegal, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang memberikan sosialisasi untuk menjadi pekerja migran Indonesia dengan jalur resmi. Semakin maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, baik yang dipekerjakan sebagai pekerja seks di dalam negeri maupun dikirimkan ke luar negeri, terutama ke wilayah konflik dan dengan kondisi kerja yang buruk, mendorong Dinas Tenaga Kerja Subang bersama polisi memberikan sosialisasi cara menjadi pekerja migran yang benar melalui jalur yang resmi. Sosialisasi diberikan kepada para lulusan baru tingkat SMA serta para pencari kerja yang menargetkan bekerja ke luar negeri serta sejumlah PJTKI. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Subang mengaku kesulitan menangani agen atau sponsor tenaga kerja Indonesia non-prosedural yang marak di Subang, sebab para agen atau sponsor tersebut bekerja secara sembunyi-sembunyi. Dari data Disnaker Trans Subang, sejak 2021 ditemukan sekitar 200 pekerja migran Indonesia yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Iming-iming dengan gaji besar. Mereka mungkin di sini tidak punya pekerjaan sehingga mereka memilih untuk bekerja keluar, tetapi dengan cara yang salah. Mereka tidak memilih jalur yang prosedural. Mereka biasanya ini link-linknya adalah oknum perorangan ya, tidak melalui ke PT-PT resmi biasa. Mereka oknum perorangan dengan ngeling dengan sindikat di luar negeri biasanya. Data yang dimiliki di Stano Subang, kasus yang banyak. Kita sudah menangani kasus-kasus yang ilegal. Jadi ketahuannya ilegal itu manakala mereka bermasalah. Sebelumnya, Polres Subang menangkap 2 orang tersangka TPPO yang mengirim tenaga kerja ilegal ke luar negeri. Kasus ini terungkap setelah korban terlantar selama 6 bulan di Arab Saudi. Petugas mengimbau kepada para calon tenaga kerja Indonesia untuk mengurus administrasi ke Kantor Layanan Terpadu Satu Atap atau LPSA agar warga yang bekerja ke luar negeri mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang semestinya. Zainal Arifin melaporkan dari Subang.